Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, saudara. Kebenaran hari ini berjudul Kudeta Terhadap Allah. Kita belajar dari sejarah gereja. Kenyataan adanya gereja-gereja yang menyimpang dari kebenaran, tetapi masih bisa berusia ribuan tahun. Mereka benar-benar tidak mengajarkan kebenaran Alkitab, bahkan melarang umat untuk membaca Alkitab, sehingga Alkitab tidak digandakan. Pada waktu itu Alkitab hanya dapat dibaca dan dimiliki oleh segelintir orang saja. Nah, timbul pertanyaan, di mana Allah pada waktu itu? Mengapa Allah berdiam diri? Tidak sanggupkah Allah mengembalikan gerejanya di jalan yang benar? Tentu saja Allah adalah Allah yang hidup, Allah Maha Hadir. Sebenarnya Allah tidak berdiam diri dan Allah sanggup mengembalikan gerejanya pada jalur yang benar. Tetapi Allah memiliki tatanan. Allah tidak bertindak sendiri. Allah mencari orang-orang yang dapat menjadi alat di dalam tangannya untuk mengembalikan gereja di jalur yang benar. Dalam hal ini kita dapat menemukan bahwa Allah selalu memakai manusia untuk melakukan kehendaknya. Tanpa disadari telah terjadi sebuah tindakan kudeta terhadap Allah dalam kebenaran yang mestinya secara murni diajarkan kepada umat. Maksudnya adalah kudeta itu dalam bentuk tidak mengajarkan kebenaran yang murni kepada umat. Kudeta itu dilakukan terhadap kebenaran murni dari Alkitab oleh para teolog di seminari atau sekolah tinggi teologi. Tentu tidak semua teolog demikian ya, tetapi ada teolog-teolog yang telah membangun suatu pola berpikir, sistematika berpikir dan teologi yang dianggap sebagai standar baku, mutlak dan absolut. Di luar apa yang mereka pahami sebagai kebenaran, dianggap bukan kebenaran yang berasal dari Allah. Padahal justru sebaliknya, banyak pandangan teologi, doktrin atau ajaran yang mereka ajarkan sebenarnya bertentangan dengan kebenaran murni Alkitab, saudaraku. Pembuktian terhadap hal ini dapat dilihat dari kehidupan orang-orang Kristen di Barat. Doktrin dan ajaran yang mereka gariskan atau rumuskan ternyata tidak mampu membuat pengajaran itu sendiri mengalami progresivitas dan mengalami mutasi yang lebih sempurna dan lengkap yang dapat mengimbangi perkembangan perjalanan secara kehidupan dan dinamika kehidupan, sehingga manusia tetap ada dalam proses dikembalikan ke rancangan Allah semula. Ini berarti apa yang diajarkan belumlah tepat seperti yang Allah atau Tuhan inginkan. Teologi yang benar adalah teologi yang dapat menyelamatkan manusia, yang dapat mengubah manusia menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, yang sama dengan mengambil bagian dalam kodrat ilahi atau mengenakan kodrat ilahi dan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Seharusnya teologi itu mengarahkan ke hal ini. Jadi bukan hanya mengisi buku-buku di perpustakaan, ya, tetapi tidak berpotensi mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Sehingga teologi tersebut atau teologi-teologi tersebut hanya mengisi pikiran atau nalar, berpotensi membangkitkan adu argumentasi, perdebatan untuk kepuasan rasio, tetapi tidak memiliki implementasi yang konkret di dalam kehidupan nyata keseharian. Teologi seperti ini tidak membawa manusia kepada rancangan Allah semula. Ini pasti teologi yang tidak benar.
Teologi yang benar bukan hanya efektif untuk manusia pada zamannya, yaitu di zaman di mana teologi itu muncul. Bukan hanya efektif waktu itu, tapi juga efektif untuk manusia sepanjang zaman. Oleh sebab zaman selalu berubah, maka teologi yang benar adalah teologi yang bisa mengalami sebuah progresivitas. Ini bukan berarti teologi tersebut tidak berintegritas, tapi memang oleh karena kita hidup dalam dunia yang selalu berubah, dunia yang berdinamika, maka teologi juga harus mengalami sebuah dinamika, mengalami sebuah proses perubahan untuk menuju kesempurnaan yang mengimbangi dinamika hidup atau perkembangan zaman. Dan Roh Kudus sendiri juga dengan dinamis akan menyertai kehidupan orang percaya. Nah, disinilah keunikan kebenaran Alkitab yang memiliki dinamisitas dan fleksibilitas yang tinggi tanpa merusak esensi atau substansi kebenaran yang termuat di dalamnya. Oleh sebab itu kita harus bersikap kritis, selektif dan antisipatif terhadap segala ajaran yang selama ini sudah dianggap benar. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk membuka pikiran guna menangkap pesan-pesan Allah pada zaman kita hari ini, sesuai dengan kebutuhan orang percaya pada zaman ini, dengan segala persoalan dan pergumulannya. Ini bukan tindakan mengkhianati para teolog dan keputusan konsili di masa lalu, tetapi melengkapi apa yang mereka telah gagas dan temukan pada zamannya, yang memang sangat efektif pada zaman itu. Alkitab belum berhenti dieksplorasi dan kebenarannya belum kering juga. Memang tidak akan pernah kering, karena Alkitab merupakan sumber kebenaran yang tidak akan pernah habis. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang hanya melestarikan ajaran teolog masa lalu, ia tidak akan bisa menghadapi dunia kita yang sudah menjadi makin rusak seperti ini. Saya ulangi, hidup manusia itu berubah dan berdinamika, maka kita juga harus mengikuti dinamika hidup ini dalam pimpinan Roh Kudus untuk menemukan kebenaran-kebenaran baru yang berpotensi mengubah hidup kita dan memberi kemampuan kita mengimbangi dunia kita yang semakin jahat. Iblis itu berpengalaman, saudaraku. Dia memiliki pengalaman panjang dan tahu bagaimana menghancurkan pekerjaan Allah di lingkungan gereja. Oknum ini nekat, saudaraku, berani kok melawan Allah. Dengan kecerdikannya dia bisa menggunakan orang-orang tertentu, bahkan para teolog dan rohaniwan, untuk membuat orang-orang Kristen tidak bertumbuh dalam kekristenan yang benar, mengajarkan doktrin dan ajaran yang kelihatannya benar, telah eksis dari zaman dulu, dan mereka anggap bahwa yang eksis dari zaman dulu pasti itu yang paling benar untuk zaman kita hari ini. Padahal hari ini Allah sedang berbicara dan Allah sedang menyampaikan pesan-pesannya yang aktual untuk dunia kita yang berdinamika ini. Nah, banyak teolog-teolog yang hanya melestarikan teologi masa lalu dan memusuhi kebenaran yang Allah berikan pada zaman ini. Nah, ini hal yang harus saudara-saudara sadari agar tidak ikut terbawa pada ketidaktepatan itu. Iblis berusaha supaya orang Kristen tidak mengerti kebenaran yang sejati untuk zamannya. Saudaraku, kiranya apa yang kita dengar ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.